Charlie Chaplin merupakan seorang aktor, pembuat film, dan komposer Inggris terkenal yang menjadi ikon dunia melalui personanya. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam industri film dan menjadi bintang pria terhebat ke-10 dalam sinema Hollywood klasik. Selain itu, dia telah menjadi bagian dari sejarah budaya dan masuk dalam 100 orang paling penting abad ke-20. Dia juga telah diakui oleh dunia sebagai salah satu aktor komedi paling berpengaruh dalam sejarah. Saking berpengaruhnya, topi bowler dan tongkat yang sering dia bawa terjual dalam acara lelang sebesar $140.000 atau 2,1 miliar rupiah. Charles Spencer Chaplin Jr. lahir pada 16 April 1889 di Walworth, Inggris dari pasangan Charles Chaplin Sr. dan Hannah Chaplin. Dia memiliki kakak tiri bernama Sidney Chaplin dan adik laki-laki bernama George Wheeler Dryden. Ayahnya merupakan mantan seorang musisi terkenal, sedangkan sang ibu bekerja sebagai penyanyi klub dengan nama panggung Lily Harley. Namun setelah menikah, kehidupan orang tuanya berubah drastis, di mana sang ibu bekerja sebagai tukang jahit, sedangkan ayahnya menjadi pengangguran dan pecandu alkohol. Sejak kecil, Chaplin harus menjalani hidup dengan kondisi serba kekurangan yang dia gambarkan sebagai kisah paling dramatis dari semua kisah miskin yang pernah ada. Ketika Chaplin berusia 7 tahun, ibunya menderita gangguan jiwa dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa Cane Hill setelah berpisah dengan suaminya. Chaplin lalu dikirim ke dinas sosial dan dimasukkan ke sekolah Norwood Schools yang berisi anak-anak miskin dan yatim piatu. Di periode tersebut, Chaplin mulai tampil di atas panggung teater yang berhasil memukau para penonton. Sikapnya yang rendah hati dan mudah bergaul membuat Chaplin disukai oleh teman-teman dan guru di sekolahnya. Ketika Chaplin berusia 9 tahun, ia bergabung dengan grup penari Eight Lancashire Lads, di mana dia menjadi anggota termuda dalam grup tersebut. Dia menarik perhatian dan menjadi populer di kalangan penonton karena memiliki bakat yang luar biasa. Ibunya juga selalu menonton anaknya saat tampil setelah dokter menyatakan bahwa Hannah Chaplin telah benar-benar sembuh dari penyakit mentalnya. Meski begitu, Chaplin memilih untuk tinggal di rumah terbengkalai dan bekerja serabutan demi bisa menghidupi dirinya sendiri. Ia juga selalu mengirimkan uang kepada sang ibu untuk biaya hidup dan menyekolahkan adik satu-satunya. Pada usia 14 tahun, Chaplin dilirik oleh salah satu agensi teater di wilayah West End London karena dianggap memiliki potensi besar dalam dirinya. Ia lalu diberi peran sebagai tukang koran dalam pertunjukan Jim, A Romance of Cocaine, yang membuat namanya mulai dikenal. Sejak saat itu, Chaplin mulai muncul di berbagai pertunjukan teater dan sempat tampil di New York, Amerika untuk pertama kalinya. Ia juga terus mengasah bakat aktingnya dengan seorang pelatih bernama Charles Frohman. Kemudian pada Mei 1906, Chaplin bertemu dengan kakak tirinya Sidney Chaplin yang telah sukses menjadi seorang aktor komedi, di mana Sidney bergabung dengan agensi Fred Karno dan menjadi pemain kunci untuk agensi tersebut. Sidney lalu memasukkan adiknya ke dalam grup Casey Circus dan memulai akting profesional pertamanya dalam film sketsa komedi berjudul Repairs. Berkat kesuksesan film pertamanya, Chaplin mulai memainkan peran kecil dalam berbagai film komedi dan mendapat gaji sebesar $100 per minggu.
Dia juga tampil sebagai peran utama dalam film Jimmy the Fearless yang membawa namanya dikenal secara internasional. Bahkan, beberapa orang menyebut Chaplin sebagai salah satu artis pantomim terbaik yang pernah ada dalam sejarah. Pada tahun 1914, Chaplin bergabung dengan perusahaan film New York Motion Picture Company dan memutuskan menetap di Amerika. Dia kemudian muncul dalam film Mabel's Strange Predicament dengan memainkan karakter The Tramp, di mana karakter tersebut menjadi karakter khas Chaplin yang kita kenal sampai sekarang. Dia juga membuat film sendiri berjudul Caught in the Rain yang mengenalkan bentuk komedi baru yang membuatnya mulai memiliki basis penggemar yang sangat besar. Hanya dalam waktu 3 tahun, Chaplin terus memperluas karakternya sebagai The Tramp dengan membuat 4 film komedi yang salah satunya berjudul The Adventurer. Film-film tersebut dianggap oleh banyak kritikus sebagai salah satu karya terbaik yang pernah dibuat oleh Chaplin. Bahkan, Chaplin menerima bayaran kontrak sebesar $670.000 yang menjadikannya sebagai salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di dunia. Pada tahun 1917, ketika Perang Dunia Pertama telah mencapai puncaknya, Chaplin diserang oleh media Inggris karena tidak ikut berperang untuk membela negaranya. Chaplin mengatakan di hadapan media bahwa dia akan berjuang untuk Inggris jika mendapat panggilan dari pihak militer. Namun faktanya, dia tidak pernah mendapat surat atau panggilan apapun dari negara dan militer Inggris. Dia meminta media Inggris untuk tidak membuat rumor atau fitnah yang akan membuatnya dibenci oleh negaranya sendiri dan akan menjatuhkan karirnya. Terlepas dari kritikan terkait masalah tersebut, Chaplin dianggap sebagai salah satu seniman yang luar biasa dan dijuluki sebagai badut jenius asal Inggris. Chaplin ditemui oleh penyanyi sekaligus seorang komedian bernama Harry Lauder saat sedang mengunjungi Amerika. Dia bersama kakak tirinya lalu mendirikan studio sendiri dan merilis film berjudul A Dog's Life, sebuah film yang digambarkan oleh banyak orang sebagai karya seni total pertama untuk film bioskop. Chaplin juga menggelar kampanye berkeliling Amerika untuk mengumpulkan dana yang akan diberikan kepada pihak sekutu selama Perang Dunia Pertama. Bahkan, Chaplin sampai memproduksi film propaganda berjudul The Bond, yang kemudian dia sumbangkan kepada pemerintah untuk penggalangan dana. Chaplin menikahi aktris berusia 16 tahun bernama Mildred Harris yang saat itu sedang mengandung anaknya. Harris lalu melahirkan seorang putra bernama Norman Spencer Chaplin, namun meninggal 2 hari kemudian karena memiliki kelainan atau cacat. Kehilangan anak pertamanya membuat Chaplin merasa depresi dan dihantui oleh rasa bersalah. Dia lalu membuat film berjudul The Kid untuk menggambarkan semua perasaan yang sedang dia rasakan. Film tersebut merupakan salah satu film paling pertama yang menggabungkan unsur komedi dalam sebuah cerita drama dan telah diputar di 50 negara. Dengan kesuksesan besar yang telah dia raih, Chaplin memutuskan pulang ke Inggris setelah tinggal di Amerika selama hampir 1 dekade. Dia juga merilis buku pertamanya yang berjudul My Wonderful Visit yang menceritakan tentang kehidupan pahit di masa lalunya. Pada tahun 1930-an, kemunculan film bersuara yang lebih modern membuat film bisu mulai ditinggalkan oleh para penonton. Meski begitu, Chaplin tetap merilis film barunya yang berjudul City Lights walaupun dia sadar jika film bisu sudah tidak sepopuler dulu. Namun, film tersebut malah mendapat pujian dan berhasil sukses hingga mendapat keuntungan sebesar $3 juta. Seorang kritikus bernama James Agee mengatakan, jika Chaplin adalah satu-satunya orang yang mampu melakukan hal itu karena memiliki daya tarik penonton dan kualitas berakting yang tidak diragukan. Di tengah gempuran film yang lebih modern, namun Chaplin mampu membuktikan jika film bisu buatannya masih disukai oleh banyak orang. Ketika Chaplin mengunjungi Jepang untuk liburan di tahun 1931, dia menjadi target pembunuhan dari kelompok ekstremis ultranasionalis setelah mereka membunuh Perdana Menteri Jepang, Inukai Tsuyoshi.
Mereka merencanakan agar Jepang dan Amerika terlibat perang dengan cara membunuh Chaplin dalam sebuah acara penyambutan. Aksi tersebut tidak pernah terjadi karena rencana kelompok ekstremis telah dibocorkan oleh mata-mata Amerika. Kemudian 6 hari setelah Inggris menyatakan perang terhadap Jerman di tahun 1939, Chaplin membuat film The Great Dictator untuk menyindir Hitler dan menyerang fasisme. Dia berperan sebagai adenoid Heinkel parodi dari Adolf Hitler, lengkap dengan kumis dan pakaian khas partai Nazi Jerman. Setelah dirilis, film The Great Dictator menghasilkan banyak sekali publisitas dan menjadi salah satu penghasil uang terbesar pada zamannya. Meski Chaplin hanya sekedar ingin menyampaikan pesan politiknya, namun membuat komedi tentang Hitler saat itu dianggap sangat kontroversial. Di balik kontroversi terkait film The Great Dictator, Perdana Menteri Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt sangat menyukai film tersebut. Chaplin juga sering diundang ke acara patriotik untuk membacakan pidato di hadapan penonton selama tahun-tahun Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia benar-benar selesai, Chaplin dan George Orwell merilis film Monsieur Verdoux yang menceritakan sosok pembunuhan berantai. Chaplin juga memasukkan pandangan politiknya dalam film tersebut, di mana dia mengkritik kapitalisme dan menuduh Amerika memanfaatkan perang demi keuntungan pribadi. Karena hal itu, film tersebut menuai kontroversi hingga diboikot oleh beberapa negara. Bahkan, Chaplin dituduh sebagai komunis karena berteman dengan beberapa orang yang diduga komunis dan menghadiri acara yang dibuat oleh diplomat Soviet di wilayah Los Angeles. Chaplin menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan jika dirinya bukan komunis melainkan pejuang perdamaian dunia. Meski begitu, Chaplin dideportasi dari Amerika setelah FBI menemukan sebuah dokumen rahasia. Konon, salah satu sahabat Chaplin bernama George Orwell merupakan mata-mata dari pihak Soviet selama meningkatnya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Pada tahun 50-an, nama Chaplin kembali menarik perhatian setelah menghadiri pertemuan dengan petinggi Soviet, Zhou Enlai dan Nikita Khrushchev. Dia juga mendapat medali perdamaian internasional dari Dewan Perdamaian Dunia yang dipimpin politisi Partai Komunis. Chaplin mengatakan di hadapan media jika ia berhak bergaul dengan siapapun tanpa memandang ideologi, ras, dan juga agama. Dia juga menambahkan bahwa dirinya adalah seorang anarkis, bukan komunis yang sering dituduhkan oleh pihak media. Di periode 60-an, Chaplin mengalami stroke ringan yang membuat kesehatannya menurun secara drastis. Meski begitu, Chaplin tetap produktif untuk membuat karya, di mana dia menulis sebuah naskah untuk film terbarunya yang berjudul The Freak. Pada tahun 1972, Chaplin mendapat gelar penghormatan dari Academy Awards atas kontribusi besarnya untuk industri film dunia. Kedatangan Chaplin ke Amerika disambut baik oleh para penggemar dan banyak sekali media internasional. Bahkan di tahun 1975, Chaplin dianugerahi gelar Ksatria oleh Ratu Elizabeth II, di mana dia datang menggunakan kursi roda karena penyakit stroke-nya yang semakin parah. Lalu pada Oktober 1977, kesehatan Chaplin menurun drastis yang membuatnya harus mendapatkan perawatan terus-menerus. Namun pada hari Natal tepat di 25 Desember 1977, Charlie Chaplin ditemukan meninggal dalam keadaan tidur di umurnya yang ke-88 tahun. Kematian Chaplin langsung menggemparkan dunia hingga diliput oleh banyak sekali media internasional. Chaplin dimakamkan di pemakaman Corsier-sur-Vevey, Swiss yang dihadiri oleh para selebritis dan sutradara terkenal. Sutradara Hollywood bernama René Clair mengatakan dalam wawancaranya jika Chaplin adalah sosok penting untuk dunia film dan menjadi aktor terbaik sepanjang masa. Pada 1 Maret 1978, makam Chaplin digali dan dicuri oleh Roman Wardas dan Gancho Ganev, di mana mereka meminta uang tebusan kepada istri ketiga Chaplin yang bernama Una Chaplin.
Kedua pencuri tersebut berhasil ditangkap dalam operasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak intelijen dan kepolisian Inggris. Jenazah Chaplin ditemukan terkubur di sebuah lapangan di dekat desa Neuville dengan kondisi peti mati yang hancur. Chaplin lalu dimakamkan kembali di pemakaman Corsier dengan kubah beton agar tidak lagi bisa dicuri oleh orang yang tak bertanggung jawab. Sebagai bentuk penghormatan untuk Chaplin, seorang pemahat bernama John Doubleday membuat patung Chaplin yang dia pajang di wilayah Leicester Square di London, Inggris. American Film Institute menempatkan Chaplin sebagai bintang pria terhebat sepanjang masa, hingga masuk dalam daftar 100 orang paling penting abad ke-20. Selain itu, Chaplin menjadi sutradara teratas sepanjang masa dengan beberapa filmnya yang dianggap sebagai film terbaik yang pernah dibuat. Meski Chaplin telah meninggal puluhan tahun yang lalu, namun karya dan pengaruhnya masih bisa kita rasakan sampai saat ini.